Nah, selamat pagi Peno. Selamat pagi. Bagaimana kabar Peno? Puji Tuhan baik. Terima kasih Peno. Sesuai dengan jadwal ya hari ini sebelum besok Peno dilakukan observasi, maka hari ini kita mengadakan pertemuan ya praobservasi. Praobservasi ini Peno bertujuan ya sejauh mana kesiapan Peno untuk mempersiapkan diri menuju satu kegiatan besok yaitu observasi kelas. Ya. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran Pak ini yang ingin dicapai? Apakah sudah dibuat atau seperti apa? Oke, terima kasih Pak No. Untuk tujuan pembelajarannya dengan presentasi kelompok menggunakan PowerPoint yang dibuat sendiri oleh peserta didik bisa mengidentifikasi pengaruh positif dan pengaruh negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, luar biasa Pak Ino. Kemudian terkait area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Ino supaya menjadi fokus observasi saya besok itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak No. Untuk area pengembangannya itu strategi pembelajaran yang melibatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik. Oke, Pak, terima kasih. Terus Pak Ino, untuk melihat keaktifan peserta didik itu, kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh Pak Ino dalam kelas? Baik, terima kasih Pak No. Jadi besok untuk strategi pembelajaran itu yang pertama metodenya itu metode diskusi. Oke. Setelah dilakukan diskusi, peserta didik akan melakukan presentasi. Oke, terima kasih Pak Ino. Nanti ya kita bertemu sekali lagi setelah observasi kelas besok itu, nanti akan saya panggil lagi terkait kegiatan kita yang satu lagi yaitu pasca observasi. Baik, bagaimana Pak Ino? Apa yang Pak Ino dapatkan hari ini dari pertemuan kita? Baik, terima kasih Pak No. Yang pertama, saya memiliki kesiapan pada saat observasi nanti, jadi punya persiapan gitu. Yang kedua, menyangkut ada sedikit memiliki gambaran kira-kira besok pelaksanaan observasinya itu kira-kira seperti apa. Ya. Terima kasih Pak Ino ya, sukses untuk besok ya Pak Ino ya. Terima kasih Pak. Mas, pemimpin kita dalam doa. Silakan berdiri. Tuhan, Bapakku, marilah kita berdoa menurut agama dan bicara kita masing-masing. Izinkan Hasan berbagi secara doa Katolik, berdoa dimulai. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami Tuhan atas berkat-Mu pada siang hari ini. Karena pada siang hari ini kami akan mengikuti mata pelajaran PKN. Berikanlah kami sampai akhir dari mata pelajaran kami hari ini. Kami puji ini dan sepanjang masa. Amin. Silakan dulu. Terima kasih kepada Dimas yang telah memimpin kita dalam doa. Pokok di mana? Informasi dengan nama Teknologi informasi. Agur Putri Agung Baik teman-teman sekalian, selamat siang. Hari ini kita melanjutkan diskusi kelompok kita ya. Jadi masih dengan materinya itu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita melihatnya ini dari sisi positif dan negatif. Sekarang ini saya mau masuk ke kelompok 5. Mereka berbicara tentang teknologi informasi. Dan nanti kita lihat dan dengar sama-sama kira-kira pemaparan materinya itu seperti apa. Pada teman-teman kelompok 5 saya persilakan. Mari kita berikan tepuk tangan. Silakan maju.
Baik, silakan Bapak Noki. Selamat siang Pano, selamat siang Beno, serta teman-teman semuanya. Ya. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan ini ingin memaparkan materi tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dilihat dari aspek teknologi dan inovasi administrasi. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Julio Rino Ignacio Gafur. Saya Maria Putra. Saya akan siswi Romi. Selanjutnya langsung saja saya Pengaruh apapun positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber-sumber masing-masing. Pengaruh positif. Gambar ini merupakan contoh alat teknologi yang canggih di zaman sekarang yang dapat menyampaikan informasi dengan cepat dalam waktu yang singkat berbagai wilayah. Gambar berikut. Gambar berikut ini merupakan contoh alat komunikasi yang sangat canggih di zaman sekarang untuk menyampaikan pesan secara cepat, baik melalui pesan teks, pesan suara, atau audio, bahkan audio visual dalam waktu yang singkat. Ini adalah contoh alat teknologi. Gambar berikut ini merupakan contoh alat teknologi yang bisa dipakai di zaman sekarang di berbagai lembaga, baik di bidang pendidikan maupun di bidang usaha, dengan tujuan untuk membantu proses belajar dan mengajar di sekolah. Ini merupakan contoh. Gambar berikut ini merupakan contoh alat teknologi yang bisa transaksi jual beli barang di zaman sekarang, maka dengan mudah kita mendapatkan barang yang baru dengan mutu yang berkualitas sangat baik. Gambar berikut merupakan contoh alat teknologi yang bisa membantu dalam memesan alat transportasi secara online yang bisa membantu untuk mendapatkan transportasi dengan mudah. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke hal negatif. Silakan dengan Berikut ini merupakan gambar aplikasi yang terdapat di dalam alat teknologi yang memiliki dampak yang baik dan buruk bagi pengguna alat teknologi, seperti kasus hoax atau berita palsu. Bagi anak remaja yang menggunakan alat teknologi harus bisa mengontrol diri dari apa yang ia dapatkan dari alat teknologi tersebut, sebagaimana itu dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri, karena alat teknologi juga memiliki dampak yang sangat buruk bagi pengguna teknologi tersebut yang dilakukan dengan cara sengaja maupun tidak sengaja. Ada beberapa aplikasi yang terdapat pada alat teknologi yang bisa meningkatkan kasus perundungan dalam wilayah melalui status di media sosial. Hal ini sangat berdampak buruk bagi pengguna alat teknologi. Bukan bahwa tadi penggunanya misalnya dalam hal memesan kendaraan secara online, ada Grab apa segala macam yang lain, Gojek, itu menggunakan aplikasi ini kan menggunakan yang kata lain
dalam media komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai penunjuk arah atau penunjuk jalan. Karena ada dalam aplikasi sebagai media komunikasi itu ada istilahnya map, peta. Jadi kalau jalan kemana saja tinggal sebut daerahnya. Nanti kau akan diarahkan ke sana. Mungkin itu dulu ya. Dan teman-teman yang perlu dipahami. Baik, tepuk tangan untuk Gabriela. Siapa mau nanya lagi? Siapa? Kelompok 2. Nama siapa? Siapa? Kalena dengan Abu. Silakan Abu. Menurut Anda, apa yang membedakan Apa yang membedakan? teknologi komunikasi dan teknologi informasi? Apa yang berbeda dari teknologi komunikasi dan teknologi informasi? Apa yang berbeda dari teknologi komunikasi dan teknologi informasi? Ya, sebutkan salah satu contoh. Ya, bagus. Aplikasi belanja yang dipakai pada zaman ini. Aplikasi belanja Yang dipakai pada zaman ini. Belanja. Pertanyaan dari kelompok 2. Menurut Anda, apa yang membedakan teknologi komunikasi dan teknologi informasi? Jadi teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengolahan. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Dari kelompok 8 kami akan menjawab. Sebutkan salah satu contoh aplikasi belanja pada zaman ini. Contoh aplikasi belanja pada zaman ini, contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Bigo. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan dari teman-teman dan guru-guru, kami mohon. Baik teman-teman, coba perhatikan semua. Jadi, agar saya lihat perhatiannya. Jadi, kalau kita berbicara tentang teknologi informasi, berarti kita berbicara tentang gadget atau barang sebagai media penghubung antara kita dengan dunia luar. Teknologi informasi teman-teman itu bergeser kemajuannya dari yang semula kita hanya mungkin untuk bahasa atau sarana kita menghubungi saudara yang berada di luar kota atau di tempat yang jauh yang tidak bisa berjumpa dengan kita. Ini berganti sebagai sebuah tempat di mana kita bisa berjual lagi. Jadi tadi disebutkan di dampak positifnya itu bahwa segala sesuatunya bisa terkoneksi dan kita yang pegang saja. Sekarang orang punya lapak-lapak jualan, kita tidak perlu Instagram, ada WA, bahkan sekarang itu ada namanya aplikasi X. Kalau dulu namanya Twitter ya. Oh iya. Kalau ada yang tanya kenapa namanya X, setelah itu dibeli oleh Elon Musk. Elon Musk itu orang yang punya atau motor dari mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan listrik. Itu namanya Elon Musk. Dia beli itu Twitter, dia ganti namanya sekarang jadi aplikasi X. Jadi semua kita bisa pasarkan di sana. Bisa kita pasarkan di sana. Jadi teman-teman sekalian, bahwa di balik pengaruh positifnya ini ada negatifnya juga. Kita jangan sampai mengarah kita punya penggunaan media sosial untuk arah-arah yang negatif. Contohnya tadi berita hoax. Berita hoax itu berita bohong yang kebenarannya
Saya kasih contoh. Di Santa Maria terjadi kebakaran. Ini orang panik datang ke sini. Setelah ditelusuri ternyata Tomino sedang bakar sampah. Nah, itu berita hoax. Sampah. Jadi berita yang tidak benar terjadi. Jadi teman-teman sekalian, ini juga penting. Anda sebagai pengguna media sosial, jangan sesekali membagikan sesuatu. Kita sering-sering bagikan. Kalau ada yang merasa dirugikan dari Anda punya postingan di media sosial, teman-teman itu Dimas bilang, saya merasa terancam dengan itu. Saya bisa melaporkan Dimas dengan tuduhan bahwa dia melakukan pengancaman lewat media sosial. Undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik ada ya. Bisa paham sampai di sini teman-teman? Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, ini pertanyaan terakhir saya untuk kita semua. Siapa yang bisa menarik kesimpulan atau apa yang telah kamu pelajari hari ini dari dua tema yang kita bicarakan? Teknologi informasi dan juga pertanian. Saya Pak. Kesimpulannya bagi saya adalah teknologi di bidang apapun sangat penting Pak. Intinya bagi saya Pak, dan semoga penting juga bagi teman-teman semuanya. Apalagi setelah kita membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi pertanian yang menurut saya itu sangat bermanfaat bagi seorang manusia Pak. Contohnya untuk teknologi komunikasi dan informasi digunakannya Google Maps untuk membantu kita akses jalan, dan untuk di teknologi pertanian untuk apa Pak? Biarkan kita mau pakai kiri dulu. Pak, sama dulu Pak. Silakan kiri. Dengan santai, tidak deh. Memudahkan apa? Ini ya Pak, diterima pertanyaan ini Pak, pengembangan kebutuhan kita ini ya tantangan ini Pak. Oke, baik, tepuk tangan untuk kiri. Oke, baik, Dimas, silakan. Oke teman-teman, kesimpulan dari saya tentang pelajaran hari ini adalah semua tentang pertanian atau tentang teknik komunikasi tadi sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Karena untuk kedepannya kita sebagai generasi Z akan mempelajari itu semua. Jadi ini saja semua mata pelajaran yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat dari Anda semua. Terima kasih. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kita sudah materi hari ini berakhir di sini. Minggu depan kita akan ulang. Baik, sebagai penutup, saya minta kesediaan teman kita untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, silakan. Teman-teman dan bapak guru, marilah kita siapkan sekian juga untuk berdoa. Ini nama saya membawa ini secara agama Islam. Berdoa kita dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga materi yang dijelaskan kami semoga mengerti dan memahami. Halo Peno, selamat siang. Bagaimana perasaannya hari ini? Terima kasih Pano. Kalau bicara tentang perasaan, jujur ini lega juga karena sudah selesai juga. Jadi sangat senang juga perasaannya. Oke, memang tadi saya lihat di kelas itu ya siswa sangat antusias, apalagi kan les PPK yang berkaitan dengan negara kita sendiri di kelas 12 ISB tadi itu ya sudah sangat luar biasa. Terus Pak Eno, bagaimana dengan rencana pembelajarannya? Apakah sudah sesuai? Memang menurut saya Pano memang sudah sesuai, sudah sangat sesuai dengan apa yang saya rencanakan tadi. Oke. Terus bagaimana Pak Eno? Apakah Pak Eno sudah merasa puas atau belum puas dengan pembelajaran di kelas tadi? Seperti apa perasaan Pak Eno? Puasnya bagaimana? Belum puasnya kenapa? Baik, terima kasih Pak. Kalau saya jujur saja belum puas dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, karena jujur dalam pembelajaran tadi seperti mungkin Pak Ano juga melihat sendiri,
ada beberapa peserta didik yang kurang menaruh begitu perhatiannya, artinya tidak aktif dalam proses pembelajaran ini. Memang ada yang aktif, tapi ada beberapa 1-2 itu yang kurang aktif. Ya, memang seperti itu. Saya juga melihat hari itu tadi di kelas. Kemudian dari skala 1 sampai 10 Pak Ino, kira-kira posisi Pak Ino itu ada pada skala berapa? Baik, dan berbicara pada skala ini Pak Anu, menurut saya mungkin 8 lah skalanya. Ya sih, saya juga melihatnya begitu. Jadi kurang 2 untuk menuju sempurna. Jadi kira-kira 2 ini untuk sampai ke 10 itu pasti ada hambatan. Kira-kira menurut Pak Ino hambatannya apa Pak Ino? Baik, terima kasih Pak Anu. Yang pertama mungkin di metode pembelajaran yang saya gunakan kali ini, mungkin tidak begitu menitik beratkan kepada semua peserta didik. Artinya tadi kita kan dalam konteks presentasi ini hanya perwakilan dari tiap-tiap kelompok yang berbicara. Jadi mungkin peserta didik yang lain yang merasa tidak diikut sertakan ya diam-diam saja. Mungkin di situ salah satu faktornya. Luar biasa Pak Ino ya. Kemudian ini Pak Ino ya. Untuk selanjutnya apa usaha dari Pak Ino untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Baik, terima kasih Pak Anu. Kalau dari saya pribadi mungkin strategi pembelajaran yang baru, di mana strategi pembelajaran ini nanti Pak Anu menitik beratkan pada semua peserta didik, bukan hanya 1-2 orang atau perwakilan dari kelompok, tapi semua elemen di dalam kelas itu terlibat. Karena memang ini diskusi kelompok Ya. ya, seperti ini harus untuk kelompok itu semuanya aktif. Oke Pak Ino, terima kasih. Catat dari guru yang sukses ke depannya ya. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang.